Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang pertama, peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Mari kita bernyanyi nomor 93 ayat 1, Pesta Paskah Hatuaon. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya! Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi nomor 90 ayat 1. Saita puji debatatna. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dari Konfesi HKBP pasal 6 tentang keselamatan. Kita mempercayai dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia dan kasih Allah keselamatan dilaksanakan,
yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut setelah dikuburkan, dan yang bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan, walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini. Karunia Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan yang kudus, yang menghasilkan buah-buah roh. 1 Yohanes 3 ayat 16, 2 Korintus 8 ayat 9, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan Galatia 5 ayat 22. Dengan ajaran ini, kita menekankan tidak ada keselamatan selain dari keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan hanya Yesus Kristuslah yang empunya orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Roma 8 ayat 38-39. Karena itu, kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, dan dari kematian dengan cara meninggalkan keramaian di dunia ini. Kita juga menolak ajaran yang mengatakan bahwa usaha manusialah yang menentukan keselamatannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi nomor 169 ayat 1. Ho si pangolu au. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Marilah kita bernyanyi nomor 94 ayat 1, Ale Tondikku. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis dalam kitab Hosea 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi nomor 91 ayat 1 dan ayat 2, Hatuaondo.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kristus telah bangkit, mari sukacitalah, maut ditaklukkan, hidup punya Allah. Dia telah bangkit, hidup kita pun baru, bertransformasi melangkah dan maju. Mari semua satu tekad, menjadi makan, berkat bagi siapa yang berkesesak, yang menjalani hidup dengan lelah. Balutlah luka minggu yang sedih, yang merintih sakit dengan pedih. Bumi pun kini sedang dilanda sakit, narkoba, judi, human trafficking, serata merilis. Marilah bangkit dari kota, Tuhan menunggu bergegaslah, wujudkan terus panggilan gereja. Haleluya, di harmonia, teruslah berkarya. Marilah kita persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan 1A dan 1B. Dan kita angkat pujian nomor 96 ayat 1, Nungatalu Hamatean. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat Paskah buat kita semua. Pada Minggu Paskah hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1
hingga ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendengar kata bangkit membuat semangat langsung bergelora. Dari keadaan letih lesu kembali jadi segar. Dari keadaan sedih kembali gembira. Dari kondisi terpuruk kembali tegar. Bahkan dari perasaan minder kembali percaya diri. Hal yang wajar memang bila kebangkitan ditunggu-tunggu seseorang, agar dalam menjalani hidup jadi enjoy, senang, gembira, dan sukacita, membuat kita semangat mengerjakan sesuatu, serta tuntas dalam menyelesaikan tugas-tugas. Tapi sayangnya saat tiba pada keadaan bangkit, terlampau sering suasana atau keadaan yang menyertainya, yakni penderitaan dan pengorbanan, dilupakan karena dianggap tidak penting. Boleh jadi pengorbanan derita sebelum bangkit atau menang dianggap kegagalan yang seharusnya tidak terjadi. Dianggap hidup yang baik itu dan benar itu harus tetap dalam keadaan baik-baik saja, penuh sukacita, sedang penderitaan dan pengorbanan dinilai merugikan, negatif, dan harus dihindari. Jika penderitaan dan pengorbanan yang menyertai kemenangan dan kebangkitan dilupakan, maka kebangkitan akan kehilangan makna. Boleh jadi arah dan gaya hidup serta perilaku
tidak memperlihatkan nilai-nilai yang menyertai kebangkitan, yakni kasih yang tulus, rasa empati yang dalam, membagi dan memberi diri untuk kebahagiaan orang lain, dan selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di dunia, dalam arti selalu memikirkan dan berusaha melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Maka benar Yesus telah bangkit dan memperlihatkan dirinya yang bangkit tersebut. Tetapi seiring dengan berita kebangkitan ini, Paulus segera mengarahkan perhatian kita kepada gerak dan tindakan yang menyertai kebangkitan tersebut. Sehingga kebangkitan yang disaksikan tidak terceraikan dari muatan-muatan pengorbanan yang menyertainya. Paulus berkata, benar bahwa Injil yang diberitakan, yaitu kabar baik yang dianugerahkan Allah melalui Yesus, itulah yang menyelamatkan. Tetapi ingat, kita harus berdiri teguh di dalam keselamatan tersebut, agar benar-benar selamat sampai kepada akhir. Sangat disayangkan jika kita yang sudah percaya kepada keselamatan yang dianugerahkan oleh berbagai godaan dan deraan hidup, akhirnya mengingkari keselamatan yang diterima, yang membuat kita sia-sia menjadi percaya. Kesan di balik perkataan sia-sia menjadi percaya ini adalah bahwa sebenarnya menjadi percaya itu sangat berharga dan menjadi modal atau jaminan buat kita untuk memiliki kebahagiaan atau hidup yang kekal. Tetapi akan menjadi sia-sia dan hilang, pupus sedemikian rupa oleh rupa-rupa godaan dan cobaan yang menjauhkan kita dari anugerah keselamatan tersebut, karena kita tidak teguh berdiri dan tidak tetap bertahan untuk setia mengikut Yesus. Maka sangat penting bagi kita untuk mengulangi kembali sekaligus mengingat alur atau garis perjalanan menuju kebangkitan tersebut yang merupakan bekal bagi kita untuk menghadapi dan mengalami berbagai kesulitan dan tantangan. Apa dan seperti apa itu? Paulus berusaha mereview ulang. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Itu artinya dosa tidak akan terampuni dan hapus tanpa kematian Yesus. Itu juga berlaku hingga saat ini. Karya keselamatan yang mengampuni dosa-dosa kita berlaku sekali untuk selama-lamanya, ex hapax. Tidak ada cara lain dan jalan lain untuk mengampuni dosa kita selain di dalam dan oleh Yesus yang senantiasa mengasihi kita. Ia telah dikuburkan. Pernyataan ini hendak mengatakan bahwa Yesus benar-benar mati seperti kematian yang dialami manusia dan selanjutnya dikuburkan. Bukti bahwa dia telah terpisah dari segala aktivitas hidup dan dimasukkan di ruang fana dalam liang kubur. Seolah-olah apa yang dikerjakan selama ini menjadi sia-sia dan tidak berarti, yang berakhir dalam maut. Tetapi tidak berhenti hanya di situ.
Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia dibangkitkan, bukan bangkit atau bangkit sendiri. Ada kuasa yang membangkitkan. Yang dengan kuasa tersebut, orang-orang yang percaya kepada Yesus akan bersama-sama dibangkitkan oleh kuasa yang membangkitkan Yesus. Peristiwa kebangkitan ini memulai babak baru yang mewujud dalam Yesus Kristus, yakni bahwa hidup tidak berakhir dalam kematian atau maut. Maut tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang menyelamatkan dalam Kristus Yesus. Peristiwa kebangkitan ini menjadi penting jika dinampakkan kepada semua orang, baik secara pribadi pun kepada kelompok dan persekutuan lainnya. Penting karena rangkaian karya keselamatan itu harus diberitakan secara utuh, tidak boleh sepenggal-sepenggal kepada semua orang. Mulai dari janji atau nubuat kelahiran Yesus, kelahiran itu sendiri, aktivitasnya, hingga disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Berharap ketika karya keselamatan ini diberitakan dan dinampakkan secara utuh oleh Yesus sendiri, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus juga akan menerima dan menjalani hidup ini secara utuh, walau seperti apa warna dan dinamika hidup yang dijalani. Ada hal yang sangat penting untuk diketahui, bahwa tindakan Allah dalam diri Yesus yang menampakkan diri kepada semua orang didorong oleh kasih dan anugerahnya semata, dengan tidak melihat latar belakang orang yang melihatnya, apakah seseorang itu penjahat kawakan atau orang yang baik-baik. Seperti yang disaksikan Paulus. Dia merasa bahwa dia telah melakukan kejahatan yang luar biasa dengan menganiaya pengikut Kristus. Tetapi di saat dia berkelakuan seperti itu, Yesus menampakkan dirinya dan memilihnya sebagai rasul. Terakhir Paulus mengatakan, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Arti demikian di sini merujuk kepada ayat 1 hingga ayat 10 bahwa Injil atau kabar baik yang diberitakan adalah kabar baik yang datang dari Yesus dan dinampakkan oleh Yesus sendiri sebagai pemilik kabar baik. Tidak boleh mengarang-arang atau bahkan berhalusinasi. Dan menjadi percaya juga harus muncul dari upaya yang dilakukan Allah melalui Roh-Nya di dalam diri seseorang. Tidak dari dan dengan cara-cara yang dilakukan manusia. Dengan demikian, otoritas pemberitaan tetap di tangan dan di bawah kuasa Allah. Jangan pernah menganggap bahwa dengan cara yang kita lakukan atau paksakan, orang akan benar memberitakan Injil. Dengan cara yang diatur-atur seseorang, dia percaya kepada Injil yang menyelamatkan. Maka boleh kita simpulkan bahwa berita kebangkitan Yesus pada hari ketiga merupakan karya besar Allah yang dilakukannya terhadap manusia, yang menjadikan manusia percaya dan memberitakan apa yang dia terima dan percayai itu kepada yang lain, sehingga
semua orang akan mendengar kabar baik, yakni Injil yang menyelamatkan, serta berharap semua orang diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah atas kabar baik, Injil keselamatan yang telah Tuhan perlihatkan, nyatakan kepada kami. Tuhan sendiri memperlihatkan kebangkitan-Mu kepada kami, menjadi pembawa arus utama akan keselamatan yang akan diterima semua orang yang percaya. Baiklah kami menerimanya secara utuh, dari peristiwa kelahiran-Mu hingga apa yang Tuhan lakukan di dunia ini, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit. Sehingga kebangkitan-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami tidak berakhir dalam maut atau kematian selama-lamanya. Tapi oleh kebangkitan-Mu kami percaya bahwa kami orang percaya ini juga akan bangkit seperti Yesus yang telah bangkit. Terima kasih ya Allah, kiranya kami juga ikut serta Tuhan pakai untuk memberitakan berita keselamatan ini kepada setiap orang. Dalam nama Yesus. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sambut melalui persembahan yang akan kita sampaikan. Sembari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 95 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yeah.
Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah Juru Selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan. Kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.